Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali ya. Semester kemarin kita ketemu di mata kuliah matematika diskrit ya. Nah, sekarang ketemu kita di mata kuliah kalkulus. Oke, pada hari ini tanggal 3 Oktober tahun 2022, tidak berasa kita mau di penghujung akhir tahun. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, inayah dan hidayahnya lah kita semua bisa bertemu kembali di mata kuliah Bapak, yaitu kalkulus, yang sebelumnya kita pernah ketemu di mata kuliah matematika diskrit ya. Seperti biasa, Anda silakan buat grup di WA yang kemarin judulnya matematika diskrit dirubah aja menjadi kalkulus. Itu udah ada yang buat ini satu grup. Ini ada yang Anda rubah udah. Anak dari TI yaitu udah buat absen nih, kalkulus TI reguler ya. Baiklah, pertemuan pertama ini untuk menghangatkan suasana. Jadi kemarin bagi yang nilainya kurang bagus, untuk kedepannya lebih bagus lagi, sebenarnya dengan Bapak ini fleksibel. Selagi Anda kehadirannya itu memenuhi syarat, Anda perbaikan nilai, bisa konfirmasi ke Bapak. Bapak kalian lebih memprioritaskan kehadiran. Tuh, kehadiran Bapak prioritaskan. Baiklah, tak lupa kita ucapkan bela sungkawa kejadian di Malang, kerusuhan supporter Arema Malang, jadi yang menimbulkan korban sangat banyak. Data terakhir 187 orang entah bertangga itu. Artinya dari data itu kita memecahkan rekor sepanjang sejarah dunia korban kecelakaan atau korban tragedi sepak bola nomor 2 terbesar sedunia. Pertama itu di Peru, itu jumlahnya 360-an lebih itu. Nah, kita menduduki yang kedua sekarang. Berarti yang terbanyak kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un terhadap para korban kerusuhan atau tragedi di Malang. Baiklah, sebelum mata kuliah ini kita mulai, untuk penyegaran, Bapak ingin menyapa Anda satu-satu. Mbak Putri Meliana. Halo Mbak Putri. Ya, suaranya Mbak Putri. Mati. Halo Pak. Ya, Mbak Putri di kampus apa di rumah sekarang? Iya di kampus Pak. Ya, kampus, semangat ya. Nanti kita jadwalkan kita ketemu tatap muka. Oke, selanjutnya Mas Gary Lodowik. Halo Mas Gary. Mas Gary di kampus juga nih ya? Di kampus Pak, di kampus Pak. Oke, semangat Mas Gary. Anda kuliah udah semester berapa ini sekarang nih Mas Gary? Kuliahnya semester berapa sekarang Mas Gary? Halo Mas Gary? Iya Pak, iya Pak. Sekarang udah semester berapa kuliahnya? Semester 3. Ya, semester 3. Nah, berarti apa namanya?
Anda niatkan dalam hati, Bismillahirrahmanirrahim, pokoknya Anda kuliah harus selesai. Itu aja prinsipnya. Itu. Baiklah, selanjutnya Mbak Putri sudah, Mas Geri sudah, Mas Ahmad Nathan. Halo, Mas Ahmad Nathan. Halo, Mas Ahmad Nathan. Mas Ahmad Nathan. Oke, selanjutnya Mas Ahmad Rahyan. Ya Pak, hadir Pak. Coba lihat, mana nih penampakannya nih? Hadir Pak, hadir. Mas Ahmad Rahyan. Hadir Pak. Oke. Selanjutnya Mas Nathan Firdaus. Ada belum? Mas Nathan Firdaus. Halo, Mas Nathan Firdaus. Kalau nggak ada, selanjutnya William Pratama. Hadir nggak William Pratama? Hadir Pak. Ada. Oke, mana fotonya Mas William? Coba pengen lihat. Lagi di luar Pak. Oke, lagi di luar. Selanjutnya Mas Dijaki Arta. Hadir Pak. Oke, Mas. Siapa tadi si Jakarta ya? Salahuddin Abdul Aziz. Hadir Pak. Oke. Selanjutnya Josafat Faskal. Hadir Pak. Nah, di rumah apa di kampus nih? Kayaknya di rumah nih ya. Di rumah, Bro. Oke, lagi di luar ya. Oke. Selanjutnya Ahmad Hidayat. Oh, hadir Pak. Hadir mana penampakannya nih Mas Ahmad Hidayat? Oh, selamat pagi Pak. Pagi. Saat ini sedang di rumah mertua Pak. Oh, mertua ya. Jadi malu ya penampakannya. Ya. Oke. Selamat Mas Ahmad Hidayat ya. Sekarang Mas Iqbal. Oh, Mas Iqbal hadir ya. Itu Mas Iqbal di mana? Di rumah apa di luar ini? Oke, Mas Iqbal hadir ya. Selanjutnya Mbak Monica Carla Pakpahan. Mbak Monica. Oke, hadir. Jawab ya. Mas Dafa Faizuddin. Hadir Pak. Oke. Hadir ya. Mas Dafa Faizuddin habis. Romli Fadri. Hadir. Hadir Mas Romli Fadli. Terus Mas Abdul Rahman Jauhari.
Hadir? Hadir, Pak. Oke. Saat Abdurrahman El Amin. Hadir, Pak. Oke. Khairi Safria. Hadir, Pak. Ya. Sarul Faiz. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Di kampus, Pak. Kampus ya. Ya ramai tuh Ya, Pak. kampus. Yang semangat di kampus. Lili Iya, Karuma. Pak. Hadir, Pak. Di kampus apa di rumah nih Mbak Lili nih? Di rumah, Pak. Oh, lagi nggak di kampus ya. Oke, nanti kita jadwalkan untuk offline. Jadi Bapak ini dengan Anda ini kayaknya udah dekat karena udah pertama kali ketemu kan di matematika diskrit, dan saya lihat nilai Anda lumayan bagus lah di situ. Nah, oke. Yang belum di absen siapa nih? Silakan. Heidi Angka Wijaya belum tadi. Mas Heidi. Hadir, Pak. Di kampus apa di rumah, Mas Heidi? Kampus, Pak. Kampus. Yang semangat yang di kampus. Iya, Pak. Mas Sahrul, Iya, Pak. di kampus apa di rumah ini? Di kampus ya? Kampus, Pak, sama Heidi, Gary, Yaski, dan lain-lain, Pak. Oh iya, semangat. Oke. Nanti kita atur jadwal kapan kita offline. Nah, biasanya offline itu pas kuis. Jadi ketahuan Anda ngerjakan atau dikerjakan orang kan gitu. Nanti kita jadwal pas kuis, kita ketemu offline di kampus gitu, atau pas UTS gitu. Oke, yang belum di absen siapa lagi nih? Udah semua ya? Kalau udah, Bapak ucapkan selamat kepada Anda. Bagi yang kemarin ada perbaikan nilai, bila belum Bapak selesaikan, tolong japri. Khawatirnya Bapak kelupaan. Ya, Mbak Airi, terus apa lagi tuh kemarin ada 2 itu. Nah, itu. Oke, nanti Mbak Heri japri ke Bapak ya nanti ya. Oke. Baiklah, kita mulai pertemuan kita hari ini, yaitu mata kuliah matematika, yaitu kalkulus. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai pertemuan kita hari ini. Baiklah, ini Bapak melihat silabusnya. Anda perhatikan. Anda perhatikan di layar ya, kelihatan ya layarnya ya. Oke. Ingat pesan Bapak di awal, Anda belajar matematika, anggap-anggap Anda main game lah. Biar Anda tuh nggak merasa matematika itu ilmu yang terlalu sulit. Sebenarnya matematika ini kan banyak bermain logika gitu. Nah, kalau Anda hobi main game, pasti bisa matematika. Karena orang yang main game itu ada 2 kriteria. Itu orang yang cerdas atau orang yang malas. Itu aja. Nah, saya inginkan Anda yang hobi main game, bermainlah game itu sebagai orang yang cerdas, bukan orang yang malas. Kalau malas Anda ketagihan. Oke, silabusnya yang pertama itu sistem bilangan, fungsi, diferensial atau turunan, penggunaan diferensial, integral itu kebalikan dari turunan, penggunaan integral itu. Jadi ada 6 ini yang perlu dipahami di kalkulus. Jadi matematika itu banyak cabang ilmunya. Yang pertama aritmetika, itu operasi bilangan ya, tambah-tambahan, kali-kalian, kurang-kurangan, bagi-bagian. Yang kedua geometri, yaitu tentang ruang, ya kan. Yang selanjutnya yaitu tentang aljabar, yang terakhir yaitu tentang kalkulus. Kalkulus itu macam-macam, nanti ada trigonometri, ada yang lainnya gitu.
Jadi matematika itu hanya ada 4 cabangnya, aritmatika, geometri, ruangan, aljabar, sama kalkulus. Nah, banyak orang menilai dianggapnya kalkulus ini mata pelajaran paling sulit. Ya sebenarnya enggak juga. Kalau Anda menganggapnya ini seperti game, ya ini bukan sesuatu yang sulit, itu menurut Bapak. Baiklah, kita coba mulai silabusnya. Ini ada 6. Sekarang sistem bilangan itu ada bilangan real, bilangan imajiner, dan bilangan kompleks. Sistem bilangan. Bab 2 itu fungsi dan grafik atau operasi pada fungsi. Bab 3 itu diferensial atau turunan. Turunan fungsi aljabar, turunan fungsi trigonometri, aturan rantai, turunan tingkat tinggi. Artinya itu diferensial. Bab 4 yaitu penggunaan diferensial. Digunakan di mana? Ada maksimum, minimum, kemonotonan, dan kecekungan. Terus penggambaran grafik, dan teorema nilai rata-rata. Jadi Bapak jelaskan sekali lagi, memang kalkulus ini lebih kompleks ketimbang matematika diskrit. Ada lagi mata kuliah yang merupakan termasuk banyak metode-metodenya, yaitu metode numerik. Mungkin Anda ketemu mungkin kalau anak-anak TI ya, teknik informatika. Itu ada mata namanya metode numerik. Ini bab 4 penggunaan diferensial. Sekarang bab 5 yaitu integral. Artinya anti turunan, kebalikannya dari diferensial. Konsep dasar integral, integral tak tentu, integral tentu. Ini bagi Anda yang dulu SMA-nya, SMU-nya jurusan matematika, pasti pernah belajar ini. Selanjutnya penggunaan integral. Referensi biasa, bisa Anda cari buku di buku digital ya. Terus hari ini nggak perlu beli buku karena di kampus-kampus digital udah banyak, tinggal Anda download buku-bukunya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut materi selanjutnya. Baiklah, tolong perhatikan di layar. Kita masuk materi langsung, kalkulus. Oke, persiapkan alat tulis seperti biasa. Nah, kenapa kok kita harus belajar kalkulus? Nah, ini pertanyaan ya. Kenapa kok kita harus belajar kalkulus? Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari kita kan selalu namanya ketemu matematika. Contoh, Anda setiap bangun tidur, pasti yang Anda temuin yaitu matematika. Pasti Anda lihat namanya jam. Jam berapa? Benar nggak Anda bangun tidur itu pasti yang dilihat jam yang pertama. Ya kan? Nah, pada saat Anda bangun tidur, Anda pasti yang dilihat itu jam. Jam berapa? Kalau Anda dulu nggak belajar matematika, Anda nggak mungkin bisa membaca jam. Oh, ini jam 5:30. Oh, ini jam 6:01. Anda dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, mungkin belajar itu cara membaca jam. Nah, Anda bangun tidur aja pertama kali ketemu bilangan matematika. Makanya matematika itu dijuluki ibunya daripada ilmu pengetahuan. Anda harus pahami ya. Kalau bagi yang agama Islam, umul kitab itu Al-Fatihah. Tapi dalam ilmu pengetahuan, ibunya ilmu pengetahuan itu di matematika. Karena mengapa? Setiap
dalam kehidupan sehari-hari kita pasti kebenturnya dengan matematika. Contoh, Anda berangkat kuliah, tadi naik motor, Anda udah ngitung, iseng-iseng buka map, waduh 1 jam, itu udah matematika, angka kan. Anda berangkat jam sekian, oh nyampe sana jam sekian, dah, itu angka. Kedua, Anda naik motor, Anda udah ngitung, ini kalau saya lewat sini, ketemu macet, lewat sini ketemu nggak macet. Saya sampai kampus ngabisin sekian liter bensin. Nah, Anda bolak-balik ke kampus, Anda udah hitung. Ini nanti ada namanya ganti oli, ada namanya ganti ban lah, yang servis berkala lah, kendaraan motoran itu. Itu semua tak lepas dari matematika. Sampai kampus pun Anda udah ngeliat jam, oh, ini jam sekian. Nanti jam 10 ketemu mata kuliah kalkulus. Selesai jam 12. Anda jam 12, ajan, sholat. Selesai sholat jam sekian. Anda makan. Nah, makan siang ada 2. Anda yang bekal atau Anda yang jajan di warung. Jajan di warung ketemu lagi nggak matematika? Pasti ketemu. Anda punya duit cuma 30.000. Makannya apa nih yang kira-kira duitnya sisa? Oh, makan telur dadar aja lah. 12.000 misalnya. Nah, kembali lagi ke matematika. Makanya matematika itu disebut sebagai ibunya ilmu pengetahuan. Itu. Oke. Selanjutnya, kenapa belajar kalkulus? Nah, lihat. Mengapa belajar kalkulus? Kembali lagi, materi yang dipelajari apa sih di kalkulus? Ini jawabannya. Karena di sini ada belajar namanya sistem bilangan. Anda belajar namanya turunan. Ya, diferensial. Anda belajar namanya integral. Anda belajar namanya grafik dan fungsi. Kelihatan ya di layar ya? Anda belajar yang namanya limit. Anda belajar aplikasi limit dan turunan ilmu komputer. Nah, ini ada aplikasinya sebenarnya. Jadi mengapa Anda perlu belajar kalkulus? Karena ini sistem bilangan, Anda grafik dan fungsi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini jawabannya. Oke. Suara Bapak terdengar jelas nggak ini, Mas Ahmad Hidayat? Terdengar jelas, Pak. Jelas. Oke ya. Jelas. Baik, kita lanjut. Nah, kemarin kita lihat angkatan Anda ini dalam belajar matematika tak acungin jempol lah. Anda termasuk antusias. Karena sugesti yang harus Anda tanamkan di diri Anda belajar matematika anggap aja main game gitu. Kalau nggak paham, Anda ulangi lagi, nggak paham, Anda ulangi lagi. Kayak Anda main game tuh kalau lompat-lompat itu kan, nggak kelompatan diulangi berkali-kali. Kan sama sebenarnya. Oke, kita lanjut materinya. Sekarang sistem bilangan. Nah, sistem bilangan itu ada bilangan asli, ada bilangan bulat atau integer, ada bilangan rasional, ya, ada bilangan real. Anda lihat, Anda perhatikan bilangan real, terus ada lagi semua bilangan termasuk bilangan irasional. Nah, jadi lihat. Nah, jadi yang namanya bilangan itu ada 1, 2, 3, 4. Ya. Irasional maupun rasional itu masuk dalam semua bilangan. Jadi ada bilangan rasional, ada bilangan irasional. Nah, tapi namanya bilangan itu termasuk semua dalam kata bilangan. Oke. Ada bilangan asli. Bilangan asli itu 1, 2, 3. Ada bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari 0. Ada bilangan bulat. Kalau bilangan bulat itu sudah jelas ada positif, ada negatif. Ingat-ingat. Waktu Anda SD atau SMP itu ya. Anda belajar bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif. Nah, tapi kalau bilangan asli itu dimulai dari 1, enggak dimulai dari 0. Anda perhatikan. Terus ada bilangan rasional. Nah, bilangannya seperti ini. Rasional itu bilangan yang masuk di akal. Terakhir ada semua bilangan, termasuk bilangan irasional. Nah,
Jadi ada bilangan rasional, ada bilangan irasional, dan ada semua bilangan. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan tentang bilangan ini. Silakan, ada pertanyaan? Oke. Ini ada pertanyaan dari kawan satu nih. Oke, belum ada ya, Mbak Putri Meliana. Oke, kita lanjut. Kalau belum ada pertanyaan, sekarang kita bicaranya interval. Sebentar, ini panjangan ini Bapak nih. Oke, bilangan. Sekarang garis bilangan. Kita lihat ya, kita belajar bilangan sekarang garis bilangan. Kalau udah garis bilangan, di sini ada negatif dan ada positif. Nah, di sini ada nih garisnya -3, 0, 1, akar dari 2, ya kan? Terus dan bilangan V. Ya ini ya, V. Ini V. Ya, V itu 14, sekian V. Itu garis bilangan. Kita lihat lagi. Sekarang sifat bilangan real, ya. Anda perhatikan sifat bilangan real. Trik Tommy, jika X dan Y merupakan bilangan real, maka tepat salah satu di antara berikut yang berlaku: X lebih dari Y, X kurang dari Y, atau X sama dengan Y. Sekarang ke transitifan. Jika X kurang dari Y dan Y kurang dari Z, maka otomatis X kurang dari Z. Penjumlahan. Jika X kurang dari Y, Anda perhatikan. Jika X kurang dari Y, maka X ditambah Z sudah otomatis lebih kurang dari Y ditambah Z. Perkalian, misalkan Z itu lebih dari 0 dan X kurang dari Y, maka Z dikali X itu kurang dari Z dikali Y, sudah otomatis, ya kan? Nah, misalkan Z itu kurang dari 0 ya. Yang pertama Z lebih dari 0 ya. Sekarang Z kurang dari 0, berarti dia minus ini ya.
dan X kurang dari Y. Maka Z dikali X itu otomatis lebih dari Z dikali Y. Gitu. Silakan Anda pahami sifat bilangan real ini. Bila perlu Anda screenshot. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau ada pertanyaan silakan tanya, diketik juga boleh. Anda pahami sifat-sifat bilangan seperti ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Berarti Anda paham lah. Tolong di screenshot nggak apa-apa. Sekarang interval. Ini sudah kelihatan ini di Bapak nih ya. Lihat. Ini ada namanya interval. Oke, interval itu jarak ya. Jarak. Nah, jadi ini gambarnya seperti ini, ada interval. Nah, itu interval A, terus A sampai B, A sampai B, B, dan B. Ini gambaran interval. Interval itu jarak, Anda anggap itu jarak. Selanjutnya pertidaksamaan. Pertidaksamaan dalam matematika adalah kalimat atau pernyataan matematika yang menunjukkan proposisi dua atau lebih objek. Notasi dasar dalam pertidaksamaan adalah kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sedengan, atau tidak sama dengan. Itu pertidaksamaan ya. Contoh, 2x dimin 8 itu kurang dari 4x plus 2. Ini rumus pertidaksamaan. Jadi kalau ada kalimat persamaan berarti sama dengan. Tapi kalau di luar sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, atau tidak sama dengan, itu masuk dalam rumus pertidaksamaan. Oke. Kita masih bahas bilangan ini. Nah, jadi contoh 2x min 8 itu kurang dari 4x plus 2, udah jelas. Kalau x-nya kita isi 1 aja, 2 kurang 8 kan min 6. Nah, ya kan? 2x min 8, x-nya kita masukkan angka 1. 2 dikali x, 1 berarti 2 dikurang 8, min 6. Kurang dari, jelas. 4 tambah 2, kurang dari 6, jauh kan? Itu. Contohnya ini. Ini contoh-contoh yang lain, perhatikan. Jadi, lihat nih ya. 2x min 8 kurang dari 4x plus 2. Lihat, Anda perhatikan penyelesaiannya. Nah, 2x min 8 kurang dari 4x plus 2. Yang x dikelompokkan sendiri, yang tidak ada variabelnya dikelompokkan sendiri. Lihat, 2x dikurangi 4x, ya kan? Kurang dari 2 ditambah 8. Anda lihat. Soalnya kan 2x min 8 kurang dari 4x plus 2. Anda lihat. Nah, kalau ini posisinya tukar posisi, ya kan, tadinya di sini kan min 8. Nah, min 8 itu pindah ke sebelah. Kalau pertidaksamaan ya. Nah, itu jadi kebalikannya. Jadi
plus 8. Nah, artinya persamaan punya sama. Kalau di sini min 8, pindah ke seberang juga jadi 8. Nah, 2x karena kurang dari 4x, 4x kan itu plus kan itu. Pindah ke depan jadi minus, jadi 2x min 4x. Kurang dari, nah 2/8 atau 8 plus 2 sama aja. Balik. Nah, hasilnya min 2x kurang dari 10. Dibalik sekarang, minusnya dipindah. 2x lebih dari min 10. Kan bisa jadi balik kayak gitu. Nah, x sama dengan min 10 dibagi 2. Ya kan? Bukan sama dengan, sorry. X lebih dari min 5. Himpunan penyelesaiannya yaitu min 5, itu tanda tak hingga. Nah, gambarnya seperti ini. X lebih dari min 5. Nah, jadi gambarnya X, intervalnya ke sono, tak hingga. Sampai sini tolong Anda pelajari, silakan bertanya kalau nggak paham. Ini masih menyangkut masalah bilangan ya. Ini pertidaksamaan. Silahkan Anda pelajari. Kalau Anda ada yang belum paham, silahkan bertanya. Oke? Paham? Mas Ahmad Hidayat, paham nggak, Mas? Oh, insya Allah paham, Pak. Ya, paham ya? Ya, Pak. Pokoknya kalau dipindahkan, ada operasi bilangannya misalnya kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Kalau berpindah, tadinya min jadi plus, tadinya plus jadi min. Itu aja. Yang lain paham ya? Oke. Kalau paham, kita lanjutkan. Contoh, selesaikan pertidaksamaan dan tentukan grafik dari hasil sistem pertidaksamaan berikut. Nah, kalau matematika ini kita lebih senang di contohnya. Kalau berteori bingung. Contoh, 9 lebih dari sama dengan 2x min 5 lebih dari sama dengan 3. Kita pindah-pindahkan nih, yang punya variabel gabungan dengan yang punya variabel, yang tidak punya variabel digabungkan dengan yang tidak punya variabel. 9 lebih dari sama dengan 2x min 5. Anda lihat. 9, nah 5-nya pindah, karena 5 jadi pindah ke depan. 9 tambah 5. Ya kan? Lebih dari sama dengan 2x min 5 ditambah 5. Lebih dari sama dengan 3a ditambah 5. Nah, berarti ini setiap bagian ditambahkan 55. Ya, Anda perhatikan. Ditambahkan 55. Oke. Selanjutnya 9 ditambah 5 lebih dari 2x min 5 ditambah 5. Lebih dari sama dengan 3 plus 5. Hasilnya 9 ditambah 5 lebih dari 2x, minimal tambah 5 kan 0 kan. Nah, lebih dari 2x, lebih dari sama dengan 3 ditambah 5. Hasilnya 14 lebih dari sama dengan 2x, lebih dari sama dengan 8. Hasilnya lagi, Anda perhatikan, 14 lebih dari sama dengan 2x, lebih dari sama 8 dibagi 2. Sama-sama bagi 2 tuh. Nah, sini 7, situ x, ya 7 lebih dari sama dengan x, lebih dari sama dengan 4. Nah, Anda perhatikan, mengapa kok ini harus terjadi x? Nah, karena posisi kalau dia
ketemunya ini 2X, sedangkan koefisien lain-lainnya ini ganjil, makanya harus ditambahkan 55. Nah, oke, hasilnya 7 lebih dari sama dengan X, lebih dari sama dengan 4. Atau dibalik, 4 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 7. Berarti ya simpulan penyelesaiannya itu bilangannya antara 4 dan 7. Karena X itu ada di antara 4 dan 7. Nah, grafiknya seperti apa? 4, 7. Tengah-tengah sini penyelesaiannya. Itu. Oke, Anda pelajari. Seandainya di sini tidak ada penambahan, misalnya nih, Bapak-bapak di sini ya, Anda perhatikan 9 ditambah 5, ya kan? Terus lebih dari sama dengan 2X, lebih dari sama dengan 3. Misalkan nih, kita pindah. Itu hasilnya kan 14 lebih dari sama dengan 2X, lebih dari sama dengan 3. Tapi kan itu enggak menyelesaikan masalah yang seperti itu. Karena ruang lingkupnya itu udah sendiri-sendiri. Anda perhatikan contoh yang sebelumnya. Lihat. Yang perlu Anda perhatikan, lihat ya. Anda perhatikan nih. Ini adalah posisi kurang dari itu nggak boleh ada perubahan. Kecuali kalau Anda mau memilahkan mana X, mana yang nggak ada variabel. Itu bisa di sini. Ini variabelnya udah jelas sendirian dia kan. Nih. Sendirian, Anda perhatikan. Min 7 dikurang 2X ditambah 3 kurang dari sama dengan 15. Anda perhatikan yang pertama ini, lihat. Ini sama-sama ditambahkan 5. Karena mengapa? Karena 2X biar dia berdiri sendiri. Biar dia sendirian. Oh, kalau 2X ini supaya min 5 hilang, tambahkan 5. Karena di sini tambahkan 5, maka yang hanya juga tambah 5. 9 tambah 5, 3 tambah 5. Karena niat kita ingin menghilangkan 5 ini. Paham sampai di sini? Anda perhatikan. 9 lebih dari sama dengan 2X min 5, lebih dari sama dengan 3. Kita lihat. Ini untuk penyelesaiannya. 2X itu harus berdiri sendiri. Kalau dia digeser ke depan, yang belakang harusnya dapat geseran juga. Kan gitu. Nah, seandainya min 5 dipindah ke depan, 3 juga harus dikasih min 5, biar adil. Nah, biar sama-sama hasilnya 2X itu sendirian, nggak ada min 5-nya lagi. Solusinya, setiap elemen itu ditambahkan 5. 9 tambah 5, 2X min 5 tambah min 5, kan nanti 0. Nah, 3 ditambah 5. Nah, hasilnya 7 lebih dari, ya kan, sama dengan 2X, sama dengan X, lebih dari sama dengan 4. Atau 4 kurang dari sama dengan X, kurang dari 97. Himpunan penyelesaiannya itu 4,7. Grafiknya seperti ini. Anda perhatikan? Paham sampai di sini? Mbak Amalia Putri, paham nggak? Halo? Mbak Monica, paham nggak Mbak Monica? Halo Mbak Monica, paham nggak? Putri Maliana, paham? Paham, Pak. Oke. Anda udah belajar matematika diskrit, pasti paham.
Apalagi Anda juga dulu belajar aljabar linear ya, pasti paham. Dulu aljabar linear, siapa dosennya dulu waktu semester 1? Pak Komar. Saya ya, berarti pantesan paham. Ya, oke, ketemu terus ini kita nih. Oke, berarti kalau udah paham, Bapak lanjutkan contoh lagi ya. Oke. Contoh 2. Min 7 kurang dari 2X plus 3 kurang dari 15. Masih sama dengan yang tadi kasusnya ini. Anggap aja supaya ini 2X, supaya 3 hilang, sama-sama dikurangi 3. Karena 2X plus 3, supaya 3 hilang, berarti di min 3 kan. Berarti min 7 dikurang 3. Kurang dari 2X plus 3, min 3. Kurang dari sama dengan 15 dikurang 3. Hasilnya min 7 kurang 3, min 10. 2X plus 3, min 3 ya 2X kan. Oke. 15 kurang 3, 12. Jadi min 10 kurang dari 2X kurang dari sama dengan 12. Karena ini masih sama-sama bisa dibagi 2, bagi 2. Min 10 kurang dari 2X kurang dari sama dengan 12 dibagi 2. Hasilnya min 5 kurang dari X kurang dari sama dengan 6. Jadi himpunan penyelesaian itu min 5 kurang 6. Nah, jadi intervalnya itu antara min 5 sampai 6. Lihat, gambar ini ada perhatikan. 5 itu bulutannya kosong karena dia kurang dari, 5-nya nggak masuk. Tapi 6 itu bulutannya ada isinya. Kenapa? Karena dia masuk kan. X kurang dari sama dengan 6. Kalau X kurang dari sama dengan 6, berarti 6 masuk. Termasuk bagian ya. Tapi kalau 5 kurang dari X, min 5-nya nggak masuk. Artinya yang lebih besar dari min 5 baru dia masuk. Kan gitu. Makanya gambarnya kalau dia tidak ada tambahan sama dengannya, itu bulatannya kosong. Misalnya min 5 kurang dari X, di min 5 itu kosong. Tapi kalau X kurang dari min 6, ada kurang dari sama dengan ya, kurang dari sama dengan, berarti bulutannya ada isinya. Anda perhatikan gambar ini. Yang atas pun sama, Anda lihat. Karena ini ada lebih dari sama dengan dan lebih dari sama dengan, masuk semua nih, 4 termasuk bagian dari interval ini. Dan 4 sampai 7, tapi 4 dan 7 masuk. Makanya bulat-bulat karena ada simbol lebih dari sama dengan. Tapi kalau di sini Anda perhatikan ada yang enggak ada isinya nih. Karena apa? 5 ini bukan bagiannya. Karena apa? Min 5 kurang dari X. Beda dengan X kurang dari sama dengan 6. Oke, kalau udah paham, biasa semboyannya belajar matematika, Anda main game online. Ada atau main game lah ya, tiada hari tanpa latihan. Selanjutnya silakan Anda kerjakan latihan seperti biasa. Anda kerjakan, dipoto, biasa kirim ke email Bapak. Emailnya ini, Bapak ketik dulu ya. Emailnya kalkulusgmr@gmail.com. kalkulusgmr@gmail.com. Oke. kalkulusgmr@gmail.com. Silakan Anda kerjakan latihannya. Ya, ini Anda silakan absen seperti biasa di WA. Anda kerjakan, dipoto, kirim ke email Bapak. Biar simpel. Udah gitu aja. Waktunya sampai jam 12. Sedapatnya, dapatnya 3 ya 3, dapatnya 2 ya 2. Syukur bisa selesai semua. Namanya latihan ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, ini Mas Abdullah kok manggil Putri nih? Oke, silakan Anda kerjakan. Nanti Bapak cek yang sudah masuk siapa aja.
Ya, silakan Anda kerjakan.
Baiklah, masih ada waktu 25 menit ya untuk ngerjain latihannya.
Baiklah, latihannya Bapak tunggu sampai jam 12. Sedapatnya, namanya ini latihan ya, untuk mengulang-ulang kemampuan Anda. Dapat 1 dipoto kirim, dapat 2 dipoto kirim, syukur dapat bisa menyelesaikan sampai 5. Jadi, Bapak tunggu sampai jam 12. Dikirim ke email tadi ya, kalkulus@gmail.com. Pak, mau nanya Pak. Ya, Ini materi yang kita pelajari ini kalkulus yang tentang apa Pak? Interval kah? apa? Apa jenis materinya itu Pak? Ini materinya bilangan. Nah, sedangkan ini masuk pertidaksamaan. Oh itu siap Pak. Ya, Hanya itu. ini masih materi bilangan ya. Iya, Oke. Pak. Tuh, Bapak kirim ke WA juga. Alamat ininya. DIF SI. Ini jurusan SI belum buat absen, buat grup WA ya. Bapak lihat belum ada nih, kalkulus SI. Silakan yang prodi SI, silakan buat grup di WA. Judulnya kalkulus SI reguler ya. Oh, berarti SI tidak ada kalkulus ya. Oke, oke, oke. Tolong ini soalnya di screenshot ya. Soalnya di screenshot. Baiklah, sambil mengerjakan latihannya, Bapak tunggu sampai jam 12 di email yang sudah Bapak kirim tadi. Sedapatnya yang namanya latihan ya. Pertemuan hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan dari Bapak. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.